Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Selis Febriani, NPM 1810102008, Devani Amaralia Mutiara dengan NPM 1810102009, Aprilia Handayani Pujiastuti dengan NPM 1810102012. Kami akan membahas tentang utang voucher dan utang biaya. Pengertian utang voucher dan utang biaya. Utang voucher, rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan utang dagang. Utang adalah segala sesuatu hal yang dipinjam baik berupa benda maupun alat pembayaran. Voucher adalah formulir yang digunakan sebagai bukti pengeluaran kas yang akan dibayar. Utang biaya dapat diartikan sebagai utang yang memang sudah ada sejak awal dan harus segera dilunasi. Contohnya adalah utang gaji karyawan yang harus dibayarkan secara periodik, harian maupun bulanan. Utang biaya juga dapat diartikan sebagai biaya yang timbul pada saat setiap awal periode dan baru dibayarkan di akhir periode tertentu. Contoh sederhananya adalah utang gaji atau biaya gaji. Perusahaan memiliki skema dari jadwal pembayaran tersendiri untuk biaya ini. Terakhir, utang biaya juga dapat didefinisikan sebagai biaya yang sudah terjadi, namun belum dibayar dan belum tercatat di rekening. Fungsi utang voucher menjaga agar utang kepada pemasok dikelola sebaik-baiknya dan apabila utang jatuh tempo segera dilakukan pembayaran. Dan yang kedua, melakukan verifikasi sedemikian rupa sehingga dapat dijamin bahwa pembayaran dilakukan dengan benar. Kemudian, organisasi. Dalam perusahaan yang masih relatif kecil, fungsi utang dapat dirangkap oleh kepala bagian keuangan dengan dibantu satu orang staf. Dalam perusahaan yang besar, fungsi ini dilakukan oleh pejabat dengan beberapa staf yang khusus menangani masalah tersebut. Kemudian catatan akuntansi yang digunakan utang voucher, yang pertama ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, voucher register, cek register, dan kartu utang. Setelah itu dokumen pendukung utang voucher, yang pertama ada permintaan pembelian, yang kedua order pembelian, yang ketiga laporan penerimaan, dan yang terakhir faktur dari pemasok. Di sini saya akan menjelaskan prosedur utang voucher atau voucher payable procedure, yaitu terdapat dua prosedur. Yang pertama ada prosedur voucher satu kali atau one time voucher procedure dengan dua variasi. Variasi yang pertama yaitu ada cash basis one time voucher, yaitu faktur dari para pemasok diarsip menunggu tanggal jatuh tempo. Saat jatuh tempo, voucher untuk disetujui dan dibayar, kemudian dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Tidak ada pencatatan atau pengakuan utang secara formal, biasa disebut dengan sistem voucher atas dasar tunai. Nah, contohnya ada pada slide PPT-nya. Yang selanjutnya yaitu ada accrual basis one time voucher procedure. Saat faktur dari pemasok disetujui untuk dibayar, maka voucher akan segera dibuat untuk dicatat pada voucher register. Pada saat jatuh tempo, dibuat cek untuk dicatat dalam cek register. Hal ini disebut dengan sistem voucher penuh atau full flag voucher procedure atau sistem dasar waktu atau accrual basis. Pada sistem ini, arsip yang belum dibayar dapat dijadikan buku pembantu utang. Akan tetapi, rekening pembantu utang dapat diselenggarakan apabila diinginkan. Nah, contohnya ada pada slide PPT. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur yang kedua yaitu build up voucher procedure. Metode ini digunakan saat penagihan oleh pemasok dilakukan pada tanggal tertentu. Karena pembayaran pada pemasok tiap tanggal tertentu, maka tidak efisien membuat satu voucher atau faktur. Maka
Saat terjadi pembelian dari pemasok, disediakan belangko voucher dengan jumlah yang belum diisi. Bila pada periode yang disepakati terjadi pembelian yang sama, maka faktur yang dilampirkan pada belangko voucher yang bersangkutan. Saat jatuh tempo, seluruh faktur dijumlah, diisi angka voucher dan dicatat. Contohnya ada pada slide PPT. Saya akan menjelaskan kertas kerja kode WPG 1 pada PT Sinar Mataram utang voucher tanggal 31 Desember 1995. Di sini ada nomor voucher 12-5 yang dibayarkan kepada PT Kertas Kanada sebesar 88.500 telah ditelusur ke voucher yang bersangkutan dan dibayar setelah 1 Januari 1996. Kemudian, pada nomor voucher 12-30 dibayarkan kepada PT Tridharma sebesar 1.625.000 telah ditelusur ke voucher yang bersangkutan. 12-32 dibayarkan kepada Perusahaan Listrik Negara Yogyakarta sebesar 2.810.000 telah ditelusur ke voucher yang bersangkutan. 12-33 dibayarkan kepada PT Nusantara sebesar 8.080.000 telah ditelusur ke voucher yang bersangkutan. Kemudian nomor voucher 12-34 telah dibayarkan kepada Dedi Handoko sebesar 240.000 telah ditelusur ke voucher yang bersangkutan. 12-36 dibayarkan kepada PT Kompleksiana sejumlah 420.000 telah ditelusur ke voucher yang bersangkutan. Yang terakhir, nomor voucher 12-37 telah dibayarkan kepada Bank Nasional sejumlah 20 juta telah ditelusur ke voucher yang bersangkutan. Semua voucher telah ditelusur pada tugas nomor 7 di buku 1 halaman 40. Semuanya sudah disamakan. Dan saldo per buku 31 Desember 1995 sebesar 121.675 telah sesuai dan diberi tanda tes voting yang telah dilakukan. Kemudian telah ditelusur ke Working Trial Balance Strip 1. Pada voucher 12-33 telah di-adjustment di kertas kerja C1. Kemudian perhitungan tes beban listrik terutang. Beban listrik terutang per tes sebesar 1.903.543,39 itu didapatkan dari 21 dibagi 31 bulan dikali 2.810. Kemudian beban listrik terutang per buku sebesar 2.810.000. Kita selisihkan dapat sebesar 906.452. Untuk selisih persentasenya itu 32%. Karena selisih melebihi 2% berarti selisih dianggap material. Sehingga kita harus menjurnalnya. Yang pertama, jurnal utang voucher pada listrik untuk menyesuaikan selisih lebih beban listrik terutang pada voucher 12-32 sebesar 906.452. Jurnal yang kedua yaitu utang voucher pada honorarium lain-lain sebesar Rp420.000 untuk menyesuaikan voucher 12-36. Terdapat jumlah yang tidak dicatat sebesar Rp7.455.000 untuk pembelian 70 roll kertas koran putih pada PT Kertas Cendana. Pada
nomor voucher 1 strip 5, jumlah yang tidak dicatat sebesar 452 untuk pembelian kertas, amplop, dan suplai kantor. Kemudian ada jumlah yang tidak dicatat lagi sebesar 882.000 untuk biaya pengangkutan 21 ton kertas koran. Jumlah yang tidak dicatat sebesar 750.000 kepada suplai advertensi CV Makmur. Kemudian jumlah yang sudah dicatat ada pada voucher 1 strip 9 untuk pembayaran pajak kuartal 4 kepada kantor inspeksi pajak Yogyakarta sebesar 10.552.000. Kemudian jumlah yang sudah dicatat untuk pembayaran PBB tahun 1995 kantor inspeksi IPEDA sebesar 250.000, dan yang terakhir jumlah yang tidak dicatat sebesar 43.400.000 untuk pembelian dividen sebesar 7.000 per lembar. Setelah itu dilakukan penyesuaian untuk menyesuaikan persediaan yang belum dicatat pada voucher 1 strip 4 dan 1 strip 7 dengan jurnal persediaan kertas koran pada utang voucher sebesar Rp8.337.000. Voucher 1 strip 4 dan 1 strip 7 merupakan sama-sama persediaan yang sudah dipakai sehingga masuk ke akun pemakaian kertas koran dan tinta. Kemudian, jurnal penyesuaian yang kedua untuk menyesuaikan supplies voucher 1 strip 5 dan 1 strip 8 dengan jurnal supplies pada utang voucher sebesar Rp1.202.000. Karena voucher 1 strip 5 dan 1 strip 8 sama-sama merupakan supplies yang sudah dipakai sehingga masuk ke akun supplies. Kemudian pada lembar kerja kode WPH 1 PT Sinar Mataram utang gaji pada tanggal 31 Desember 1995, saldo per buku 31 Desember 1995 sebesar 16.273.000 telah ditelusur ke Working Trial Balance 1 sesuai dengan nomor voucher yang ada pada di buku 1 halaman 41. Kemudian tes pengujian utang gaji. Utang gaji per buk sebesar 16.273.000, utang gaji per tes sebesar 16.273.000. Selisihnya tidak ada sehingga selisih persentasenya pun sebesar 0%. Selisih pengujian di atas tidak bersifat material karena besar selisih kurang dari 2%. Selanjutnya, PT Sinar Mataram untuk PPh karyawan 31 Desember 1995 kode WPH per 2 untuk keterangannya saldo 31 Desember 1994 dengan jumlah nilai 5.844.000 sesuai dengan saldo per audit tahun lalu. Kemudian PPh karyawan tahun 1995 senilai 148.866.000 cocok dengan bukti setoran pajak dengan jumlah keseluruhan 154.710.000. Kemudian dikurangi setoran pajak ke kantor pelayanan pajak Yogyakarta senilai 144.158.000 sesuai dengan jumlah potongan karyawan dalam daftar gaji. Kemudian untuk saldo 31 Desember 1955 senilai 10.552.000 telah ditelusuri ke Working Trial Balance 1 dan tes voting telah dilakukan.
PT Sinar Mataram untuk utang PBB per 31 Desember 1995 dengan kode WPH P3 saldo per 31 Desember 1994 senilai 250.000 itu sesuai dengan saldo per audit tahun lalu, kemudian dikurangi dengan setoran PBB ke kantor inspeksi IPEDA Yogyakarta senilai 250.000. Kemudian pajak atas bumi dan bangunan tahun 1995 senilai 250.000 telah diperiksa ke surat keterangan PBB dengan rumus 5% dikalikan 1/20 dikali harga pasar objek pajak. Kemudian saldo per 31 Desember 1995 itu senilai 250.000 telah ditelusuri ke voucher Januari 1996 atau G/2 dan itu telah ditelusuri ke working trial balance 1 dan tes voting telah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja dengan kode WPH 4 PT Sinar Mataram untuk utang pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember tahun 1995. Yang pertama yaitu ada saldo per 31 Desember tahun 1994 sebesar 12.722.000 yang akan dikurangi dengan setoran PPh ke kantor pelayanan pajak Yogyakarta sebesar 12.722 yang akan menghasilkan 0. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan tahun 95 sebesar 61.864.300 yang akan dikurangi dengan setoran PPh ke kantor pelayanan pajak Yogyakarta sebesar 55 juta yang menghasilkan saldo per 31 Desember tahun 95 sebesar 6.864.300. Hal ini telah dilakukan tes voting dan ditinjau dari working trial balance 1. Nah, adapun catatan yaitu tes terhadap PPh badan telah dilakukan penyelesaian kertas kerja IJK setelah mendapatkan laba bersih setelah peraudit. Selanjutnya yaitu ada konsep perhitungan PPh badan per tes. Ditemukan laba bersih sesudah pajak peraudit yaitu ada sebesar 200.829.719. Hal ini ditinjau dari working trial balance 1. Nah, untuk perhitungan PPh-nya yaitu PPh badan sampai dengan 25 juta, perhitungannya adalah 10% dikali 25 juta, yaitu ada 22,5 juta. Selanjutnya yaitu ada PPh badan lebih dari 25 juta sampai dengan 50 juta, yaitu dengan persentase 15% dikali 25 juta, yaitu 3.750. Untuk PPh lebih dari 50 juta ada perhitungannya 30% dikali 150.829.719, yaitu hasilnya ada 45.248.916 yang akan dikurangi dengan PPh badan per tes yaitu 51.498.916 dan PPh badan per buku yaitu 61.864.300 dengan selisih rupiah yaitu 10.365.384 yang selisih dalam persennya adalah 17%. Nah, maka PPh badan per tesnya ada 51.498.916. Setoran PPh ke kantor pelayanan pajak Yogyakarta ada 55 juta, kurang atau lebih bayarnya sebesar 3.000.000
Rp501,84. Adapun jurnal penyesuaian 30 yaitu utang pajak penghasilan sebesar Rp6.864.300 pada debit dan piutang pajak penghasilan sebesar Rp3.501.84 pada debit dan kredit dengan taksiran pajak penghasilan sebesar Rp10.365.384 untuk menyesuaikan PPh badan dari KB menjadi LB. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja dengan kode WPH 5 dari PT Sinar Mataram untuk utang dividen pada tanggal 31 Desember tahun 95, yaitu ada saldo per buku tanggal 31 Desember tahun 95 yang ditinjau dari working trial balance 1. Dilakukan tes utang dividen dengan utang dividen per tes sebesar Rp43.400.000, utang dividen per bukunya 0, maka selisihnya dalam rupiah adalah 43 juta. Selisih dalam persentasenya adalah 100%. Nah, terdapat catatan yaitu selisih sebesar 43.400.000 tergolong material sehingga dapat dijurnal. Terdapat catatan lagi yaitu sesuai dengan pengumuman pembagian dividen menurut kutipan notulen rapat para pemegang saham dan dewan komisaris pada tanggal 14 Desember tahun 95, yaitu adapun jurnal AJE ke-27 yaitu laba yang ditahan sebesar Rp43.400.000 pada debit dan kredit untuk utang dividen sebesar Rp43.400.000. Hal ini guna untuk menyesuaikan voucher 1 sampai 15. Keterangannya yaitu ada telah dilakukan penelusuran ke voucher bersangkutan yaitu voucher 1 sampai 15 dan trial balance 1 untuk ditelusuri. Sekian presentase dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.